Hai para pejuang buah hati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indah Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Marul IVF Jakarta. Pada kesempatan kali ini, dalam suasana yang berbeda, saya akan mencoba membahas mengenai obat-obatan apa yang biasa dipakai untuk program bayi tabung. Jadi dalam suatu program bayi tabung, kita memerlukan banyak sel telur dari seorang istri untuk mendapatkan banyak embrio. Makin banyak sel telur dapatkan, maka kita bisa memperoleh makin banyak embrio. Dengan sendirinya peluang untuk mendapatkan embrio yang normal juga akan lebih besar. Oleh karena itu, dalam suatu program bayi tabung, kita akan merangsang sel telur pada indung telur dengan memakai obat-obatan tertentu. Kita ketahui secara alami bahwa dengan pengaturan hormon yang dikeluarkan dari otak akan merangsang indung telur untuk menumbuhkan hanya satu telur pada setiap bulan atau setiap satu siklus haid. Tetapi pada program bayi tabung kita memerlukan merangsang telur lebih banyak. Oleh karena itu kita memakai obat-obatan hormonal tentunya untuk bisa merangsang sel telur lebih banyak. Biasanya program bayi tabung dimulai pada saat haid antara hari kedua dan hari ketiga. Jika sel telur yang ada di indung telur pada saat tersebut cukup jumlahnya, maka kita bisa memulai suatu program bayi tabung dengan memberikan obat-obat hormon untuk merangsang pertumbuhan sel telur secara maksimal sehingga kita bisa memperoleh banyak sel telur. Obat-obat yang biasa dipergunakan untuk merangsang sel telur dalam suatu program bayi tabung bisa dalam bentuk obat minum, artinya obat-obat tablet yang diminum. Kemudian obat-obat ini akan merangsang otak untuk menghasilkan hormon lebih banyak daripada secara alami, dan kemudian hormon yang lebih tinggi pada yang dikeluarkan oleh otak ini akan merangsang indung telur sehingga bisa merangsang pertumbuhan lebih dari satu sel telur, bisa 2 atau 3 atau lebih. Tetapi pada umumnya jika kita memakai obat-obat hormon saja untuk merangsang pertumbuhan sel telur, maka sel telur yang tumbuh tidak akan terlalu banyak. Biasanya sekitar 2, 3 atau 4. Sedangkan memang kita pada dasarnya memerlukan lebih banyak, sekitar 10 sampai 15. Oleh karena itu, pemakaian obat-obat hormon dalam merangsang sel telur hanya kita pergunakan biasanya pada wanita-wanita atau istri yang memang sel telurnya tinggal sedikit sehingga tidak akan bisa merangsang sel telur yang banyak. Nah, obat-obat hormon ini yang oral atau yang diminum bisa dari golongan namanya clomiphene citrat ataupun dari golongan letrozole dengan nama dagang yang bermacam-macam. Biasanya mulai diminum pada hari kedua haid sampai hari kelima haid, kemudian dinilai responnya ada berapa sel telur yang tumbuh. Obat-obat lain yang biasa kita pergunakan yaitu obat-obat hormon tapi dalam bentuk suntikan atau injeksi. Biasanya obat-obat hormon yang kita pergunakan dalam bentuk suntikan jika kita masih berharap sel telur tumbuh lebih banyak. Jadi pada wanita-wanita atau istri yang sel telurnya masih banyak, tentu kita akan merangsang semaksimal mungkin. Oleh karena itu kita menggunakan obat-obat dalam bentuk suntikan hormon. Dengan suntikan hormon kita berharap sel telur tumbuh secara serempak dan maksimal supaya kita bisa menghasilkan sel telur yang lebih banyak. Nah, obat-obat hormon injeksi yang ada di pasaran di Indonesia pada umumnya ada 3 macam. Yang pertama adalah obat-obat hormon yang asalnya sebenarnya dari alam atau dari urin, biasanya dari urin wanita-wanita yang sudah menopause, kemudian diolah untuk menjadi obat. Nah, obat-obat ini umumnya mengandung hormon FSH atau follicle stimulating hormone, yang secara alami obat ini dikeluarkan oleh otak untuk merangsang indung telur untuk memproduksi satu telur. Nah, obat ini bisa kita dapatkan dari alam, yaitu dari urin yang diubah menjadi obat. Mengandung biasanya FSH dan dikombinasi dengan hormon
HCG untuk memperkuat potensi obat dalam merangsang indung telur. Obat yang kedua yaitu bukan berasal dari alam, tetapi dari teknologi yang disebut rekombinan. Jadi obat ini diproduksi dengan teknologi dan juga mengandung hormon FSH, tapi ada juga obat yang dikombinasi antara FSH dan LH. Jadi kita ketahui bahwa secara alami otak akan mengeluarkan hormon FSH dan kemudian LH untuk merangsang indung telur, memproduksi sel telur. Jadi ada dua jenis hormon yang bekerja sama. Nah, sekarang bisa kita buat obat dengan teknologi yang mengandung FSH saja maupun kombinasi FSH dan LH. Sedangkan yang dari alam tadi juga merupakan kombinasi FSH, tapi LH-nya diganti HCG. Sebenarnya ketiga obat ini fungsinya sama, yaitu jika diberikan tentunya dalam bentuk suntikan di bawah kulit biasanya akan merangsang indung telur untuk memproduksi atau menumbuhkan sel telur lebih dari satu, sebanyak yang ada yang bisa kita lihat pada waktu mens hari kedua, sehingga kita bisa memperoleh telur matang yang cukup banyak. Tetapi secara individual wanita-wanita tertentu biasanya lebih cocok menggunakan obat-obat seperti yang dari alam tadi, FSH dan HCG. Tapi ada wanita tertentu yang lebih cocok menggunakan obat yang disebut rekombinan FSH tunggal. Ada juga yang lebih cocok menggunakan obat kombinasi rekombinan FSH dan LH, walaupun tujuannya sama-sama merangsang indung telur untuk supaya kita bisa memperoleh sel telur lebih banyak. Nah, bagaimana cara memilih obat-obat masing-masing obat ini pada setiap wanita yang mengikuti program bayi tabung? Biasanya tentu dokter akan menilai dulu wanita atau istri yang akan diberikan suntikan hormon ini apakah lebih sesuai menggunakan jenis obat tertentu. Umumnya yang masih muda, telurnya banyak, biasanya dipilihkan hormon yang hanya mengandung FSH. Tetapi pada wanita-wanita yang lebih tua, umumnya akan dipilihkan yang kombinasi antara hormon FSH dan LH. Jadi sangat disesuaikan dengan individu pasien yang akan diberikan suntikan hormon untuk merangsang sel telur ini. Dan dokter tentu akan mempertimbangkan berbagai faktor yang mana yang lebih sesuai untuk wanita tertentu. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa lebih dipahami kenapa walaupun sama-sama mengikuti program bayi tabung dan sama-sama diperlukan perangsangan sel telur yang banyak, tapi obat yang diperlukan bisa berbeda dari satu wanita dengan wanita lain dengan mempertimbangkan tentu kondisi masing-masing wanita untuk menghasilkan sel telur tumbuh secara optimal. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.